Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agmi Rizka Priani dengan NIM 1803440 dalam mata kuliah Elektronika Analog dengan dosen pengampu Bapak Yohan DMSI PhD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai osilator. Apa itu osilator? Nah, osilator adalah sirkuit yang menghasilkan terus-menerus, berulang-ulang, bolak-balik gelombang tanpa masukan apapun. Nah, pada dasarnya osilator ini dapat mengubah aliran arus searah dari sumber DC menjadi bentuk gelombang bolak-balik yang memiliki frekuensi yang diinginkan. Prinsip kerja dari osilator. Nah, dapat kita lihat dalam slide bahwa di situ ada rangkaian tangki LC, di mana rangkaian ini menggunakan induktor L dan kapasitor C. Nah, kapasitor tadi dilepas melalui induktor yang kemudian menghasilkan konversi energi listrik menjadi medan elektromagnetik yang dapat disimpan di induktor. Nah, setelah kapasitor habis, maka tidak akan ada aliran arus di sirkuit. Namun, pada saat itu medan elektromagnetik yang tersimpan akan menghasilkan GGL balik yang menghasilkan aliran arus menjadi rangkaian ke arah yang sama seperti sebelumnya. Aliran arus ini melalui rangkaian berlanjut sampai medan elektromagnetik runtuh yang mengakibatkan konversi balik energi elektromagnetik menjadi bentuk listrik yang menyebabkan siklus berulang. Nah, namun sekarang kapasitor akan diisi dengan polaritas yang berlawanan. Karena itu, kapasitor dapat membentuk gelombang yang berosilasi sebagai outputnya. Osilasi itu muncul karena interkonversi antara dua bentuk energi yang dapat berlanjut selamanya, karena akan mengalami efek kehilangan energi karena resistensi rangkaiannya, sehingga mengakibatkan amplitude osilasi ini terus menurun menjadi nol, yang membuatnya teredam ke alam. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan osilasi yang kontinu dan amplitude konstan, perlu mengkompensasi kehilangan energi. Namun, dengan demikian, perlu dicatat bahwa energi yang disuplai harus dikontrol dan tepat dan harus sama dengan energi yang hilang untuk mendapatkan osilasi dengan amplitude konstan. Dalam slide dapat kita lihat ada grafik amplitude osilasi. Nah, seperti gambar 2A itu terjadi apabila energi yang disuplai lebih besar dari energi yang hilang, maka amplitude osilasi akan meningkat yang mengarahkan ke keluaran yang terdistorsi. Nah, untuk gambar B itu terjadi apabila energi yang disuplai lebih kecil dari energi yang hilang, maka amplitude osilasi akan berkurang sehingga terjadi osilasi yang tidak berkelanjutan. Nah, jika keadaan seperti gambar C itu terjadi apabila energi yang disuplai sama besarnya dengan energi yang hilang, maka amplitude osilasinya akan tetap atau konstan. Penguat terdiri dari elemen aktif. Nah, penguat ini dapat berupa transistor atau amplifier dan sinyal dalam fase yang diumpankan kembali yang bertanggung jawab untuk menjaga osilasi dengan mengganti kerugian di rangkaian. Setelah satu daya diaktifkan, maka osilasi akan dimulai dalam sistem karena gangguan elektronik yang ada di dalamnya. Sinyal draw ini berjalan di sekitar loop yang memperkuat dan menyatu ke gelombang sinus frekuensi tunggal dengan sangat cepat. Berdasarkan rumus yang terdapat dalam slide, di mana A merupakan penguat tegangan, beta penguat jaringan umpan balik. Nah, jika kondisinya A beta besar dari 1, maka osilasi amplitude akan meningkat seperti pada gambar 2A tadi.
Nah, ketika A beta kecil dari 1, maka osilasi akan teredam seperti gambar 2B. Nah, jika A beta sama dengan 1, maka osilasi akan mengarah yang amplitudenya konstan atau terdapat pada gambar 2C. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa jika gen lob umpan balik kecil, maka osilasi mati. Sedangkan jika gen lob umpan balik besar, maka output akan terdistorsi. Dan hanya jika penguatan umpan balik adalah 1, maka osilasi akan menjadi amplitudo konstan yang mengarah ke rangkaian osilasi mandiri. Jenis osilator. Secara umum, osilator terbagi menjadi 2 jenis, yaitu osilator harmonik dan osilator relaksasi. Nah, pada osilator harmonik, aliran energi selalu dari komponen aktif ke komponen pasif, dan frekuensi osilasi ditentukan oleh jalur umpan balik. Keluaran dari osilator harmonik ini juga berupa gelombang sinus terdistorsi rendah. Berikutnya yaitu osilator relaksasi. Nah, energi dipertukarkan antara komponen aktif dan pasif, dan frekuensi osilasi ditentukan oleh konstanta waktu pengisian dan pengosongan yang terlibat dalam proses. Keluarannya yaitu seperti gigi geraji, segitiga, ataupun persegi. Berikut aplikasi osilator. Nah, dapat digunakan pada jam tangan kuarsa, sistem audio, sistem video, radio, TV, dan perangkat komunikasi lainnya, komputer, detektor logam, senjata bius, inverter, ultrasonik, dan aplikasi frekuensi radio. Kemudian juga dapat menghasilkan pulsa clock untuk mikroprosesor dan mikrocontroller, alarm dan bus, dan lampu hias. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.